Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan sahabat channel Kimia Itu Mudah yang istimewa dan luar biasa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan dan sekaligus kekuatan di dalam menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho darinya. Allahumma amin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita memohon syafaatnya sejak hidup di dunia ini hingga nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Kali ini kita akan belajar kimia materi kelas 12 semester ganjil, yaitu tentang penggunaan dan manfaat unsur-unsur periode 3 dan unsur transisi periode keempat. Nah, untuk yang pertama natrium dan nanti yang kedua tentang magnesium. Natrium dan magnesium ini unsur alkali dan alkali tanah. Pembuatannya secara umum adalah dengan elektrolisis leburan garamnya. Mengapa harus leburan? Karena untuk larutan nanti di katoda reaksi yang terjadi adalah H2O, maka harus leburan garamnya. Kalau leburan kan tidak ada air, berarti reaksi di katoda nanti adalah Na plus menjadi Na, Na plus menangkap satu elektron jadi Na. Kemudian kalau Mg2 plus nanti menangkap 2 elektron menjadi Mg. Kemudian penggunaannya antara lain, penggunaan yang semakin penting dari natrium adalah sebagai cairan pendingin atau coolant pada reaktor nuklir. Selain itu, karena merupakan reduktor kuat, natrium digunakan pada pengolahan logam-logam tertentu seperti litium, kalium, zirkonium, dan logam alkali yang lebih berat. Kemudian senyawanya natrium klorida, ini bisa digunakan untuk natrium klorida sebagai bahan baku untuk membuat natrium, klorin, dan senyawa-senyawa natrium seperti NaOH dan natrium karbonat Na2CO3. Ini ya, nanti dibaca sendiri, dipahami. Kemudian ini kaitannya dengan sifat koligatif yang kemarin, mencairkan salju di jalan raya di negara yang bermusim dingin. Ini dengan prinsip menurunkan titik beku. Kemudian sebagai bumbu masak. Kita lanjut. Ini natrium bikarbonat atau sering disebut dengan soda kue, ini digunakan pada adonan kue sehingga menjadi empuk karena adanya rongga-rongga gas di dalamnya. Jadi untuk mengembangkan adonan ya menggunakan soda kue. Ini penggunaan magnesium. Penggunaan utama magnesium adalah untuk membuat logam campur. Ini diberikan contoh ini magnalium, yaitu campuran antara magnesium dan aluminium, digunakan untuk ini kerangka pesawat terbang. Ya, ringan tapi kuat. Ini cara pembuatannya secara umum dari air laut ya. Kemudian setelah didapatkan MgCl2 kemudian dielektrolisis leburannya hingga dihasilkan Mg. Berikutnya pembuatan aluminium. Aluminium dibuat dengan proses yang namanya Hall-Héroult. Ini anodanya adalah grafit dan ini katodanya. Larutannya, bahan bakunya adalah berupa Al2O3 dalam kriolit cair. Kriolit itu rumus kimianya Na3AlF6. Ini penggunaannya. Tadi ya, terlain untuk paduan logam juga, tadi dengan Mg jadi magnalium. Kemudian juga untuk ini, membuat termit, yaitu campuran serbuk aluminium dengan serbuk besi 3 oksida. Termit digunakan untuk mengelas baja di tempat, misalnya untuk menyambung rel kereta api. Kemudian senyawa yang penting dari aluminium ini, penggunaan aluminium sulfat sering disebut dengan tawas ya, fungsinya untuk mengendapkan kotoran pada air. Ini koagulasi lumpur kulitan. Kemudian yang lain besi ini merupakan logam yang sangat penting. Pengolahannya adalah menurut tanur tiup atau tanur tinggi. Biji besi, kokas, dan batu kapur dimasukkan dalam bagian atas ini.
Di bagian atas tungku dan udara panas dihembuskan dari bagian bawah. Dari bawah sini panaskan. Suhu maksimum terjadi di bagian bawah, tempat besi cair dan terak dikumpulkan. Ini reaksinya seperti ini, nanti dibaca, dipahami. Kemudian penggunaannya, besi banyak digunakan untuk membuat baja. Jadi baja itu macam-macam, nanti ini misalnya ada baja silikon, baja mangan, dan ada ini baja stainless steel. Jadi baja itu adalah istilah umum dari campuran besi dengan logam-logam lain, itu disebut dengan baja. Ini ada stainless steel ya, tahan karat, paduan antara besi, kromium, dan nikel. Kromiumnya 14-18%, nikelnya 7-9%. Kemudian pembuatan baja ini, jadi bahan bakunya dari besi yang diolah dari tanur tiup tadi, kemudian diolah ini perubahan yang harus dilakukan pada pembuatan baja dari besi gubal, yaitu yang pertama menurunkan kadar karbon dari 3-4% menjadi 0-1,5%. Yang kedua menghilangkan mengotor seperti Si, Mn, dan P. Yang ketiga menambahkan logam-logam campur seperti Ni dan Cr sesuai dengan jenis baja yang akan dibuat atau diinginkan. Seperti ini ya. Dan beberapa jenis baja, bisa Anda lihat sini ada baja mangan, baja silikon, durion ya, dan seterusnya. Ini silahkan nanti dibaca. Yang terpenting apa tadi yang sering kita gunakan adalah stainless steel tadi ya, campuran besi, krom, dan nikel. Ini tembaga. Pengolahan tembaga melalui beberapa tahap yaitu flotasi, pengapungan ya, pemanggangan, peleburan, pengubahan, dan elektrolisis. Tahap akhirnya elektrolisis. Pada umumnya besi hanya mengandung 0,5% Cu. Melalui pengapungan dapat diperoleh biji pekat yang mengandung 20-40% Cu. Biji pekat itu kemudian dipanggang untuk mengubah besi sulfida menjadi besi oksida. Selanjutnya tembaga tetap berupa sulfida. Ini reaksinya. Biji yang sudah melalui pemanggangan kemudian dilebur sehingga bahan tersebut mencair dan terpisah menjadi dua lapisan. Lapisan bawah disebut dengan coppermate yang mengandung Cu2S dan besi cair, sedangkan lapisan atas merupakan terak silikat yang antara lain mengandung FeSiO3. Selanjutnya coppermate dipindahkan ke dalam tungku lain dan ditiupkan udara sehingga terjadi reaksi redoks yang menghasilkan tembaga lepuh. Tembaga lepuh adalah tembaga yang mengandung gelembung gas SO2 beku. Ini ya. Kemudian fungsinya, ini tembaga lepuh mengandung berikutnya 98-99% Cu dengan berbagai jenis pengotor. Pemurnian tembaga dilakukan dengan elektrolisis. Tembaga lepuh digunakan sebagai anode, sedangkan tembaga murni sebagai katodenya. Elektrolit yang digunakan adalah larutan CuSO4. Selama elektrolisis, Cu dipindahkan dari anode ke katoda, jadi diendapkan di katoda. Dengan menggunakan potensial tertentu, bahan pengotor dapat terpisah. Penggunaan tembaga ini juga untuk antara lain logam campur ya, atau aliase. Misalkan tembaga dicampur dengan seng nanti menghasilkan kuningan, kalau tembaga dicampur dengan timah nanti menghasilkan perunggu. Ini silakan nanti dibaca sendiri. Kemudian timah adalah logam yang relatif lunak, berwarna putih, perak, dan tahan karat. Timah terutama digunakan untuk membuat kaleng, kemasan seperti untuk roti, susu, cat, dan buah ya. Dan baca sendiri. Bukan kromium juga untuk campur logam campur juga. Ini emas, kalau emas merupakan logam mulia yang berwarna kuning mengkilap dan karat, mudah ditempa dan dapat diukir. Jadi untuk perhiasan. Oke. Terus sekarang yang non logam ya, ini ada karbon. Karbon itu nanti senyawanya yang terpenting, yang terkenal adalah ada intan dan ada grafit. Intan sebagian besar intan alam digunakan untuk perhiasan. Intan alam yang tidak cukup baik untuk perhiasan dan intan buatan digunakan untuk membuat alat pemotong kaca, gerinda, dan mata bor. Ya, grafit. Untuk apa? Elektroda. Kemudian karbon monoksida sebagai reduktor pada pengolahan berbagai jenis logam, misalnya besi, sebagai bahan baku untuk membuat metanol. Kemudian karbon dioksida, ini ada karbon dioksida padat yang disebut dengan es kering atau dry ash, digunakan sebagai pendingin. Jadi CO2 yang dipadatkan itu namanya adalah
es kering. Kemudian juga untuk minuman ringan, soft drink. Kemudian silikon. Nah, silikon ini banyak digunakan untuk chip komputer ini, ya. Baja biasa mengandung sekitar 0,03% silikon. Baja silikon mengandung sekitar 2,5 sampai 4% silikon, sedangkan durian mengandung 15% silikon. Nah, ini untuk campuran juga. Dan nitrogen ini. Nah, ini ya. Kemudian amonia. Amonia ini sebagai bahan untuk membuat pupuk. Bahan baku membuat pupuk urea dan pupuk ZA. Urea itu rumus kimianya ini CONH2 dua kali, kalau ZA NH4 2 kali SO4. Kemudian asam nitrat ini untuk membuat amonium nitrat NH4NO3 yang digunakan sebagai pupuk, digunakan untuk percobaan di laboratorium, digunakan dalam industri kimia sebagai industri bahan peledak, plastik dan obat. Asam nitrat. Kemudian fosforus, fosfor ya, ada dua, yaitu ada fosfor putih dan fosfor merah. Ini pembuatannya. Sumber fosforus terpenting suatu batuan fosfat dari kompleks yang mengandung ini fosforit ya. Bahan baku untuk pembuatan fosfor. Ini penggunaannya nanti silahkan dibaca sendiri. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan oksigen ini untuk penyelam ya. Nah, ini belerang bisa diperoleh secara langsung unsurnya di gunung berapi ya, gunung berapi yang ada belerang itu. Kemudian juga bisa ditambang dari tanah melalui suatu proses yang disebut dengan proses fresh atau cara fresh. Kemudian ini ada belerang, penggunaannya untuk pupuk ya. Kemudian klorin ini untuk apa? Freon ya, freon atau sering disebut dengan CFC, klorofluorokarbon, sebagai apa? Pendingin pada AC lemari. Bromin digunakan untuk membuat etil bromida. Zat adit yang dicampurkan ada bensin bertimbal untuk mengikat timbal sehingga tidak melekat pada silinder. Nah, ini tambah untuk menaikkan angka oktan ya. Kemudian iodin untuk obat merah itu ya, dengan fotografi. Natrium iodat atau natrium iodida dicampurkan dalam garam sehingga menjadi garam yang beriodium. Ya, silakan nanti yang lain dibaca sendiri karena ini banyak pemahaman, menghafal ya. Sehingga nanti kalau misalnya menemukan kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe dan share ya. Untuk hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.